Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua, dimanapun Anda berada. Oke, berjumpa kembali sore ini bersama saya Jasurawan, masih di orasi ya. Obrolan Ramadan dan sentuhan rohani. Alhamdulillah hari ini sudah memasuki hari ketiga bulan Ramadan 1422. Semoga ya Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, dan juga bisa bertemu kembali dengan Ramadan tahun depan. Mau sapa-sapa dulu ini yang Mas Faisal di Saputra ini. Bagaimana ini udah mempersiapkan menu untuk buka puasa hari ini, apa saja? Maaf ya, saya agak sedikit batuk, ini cuaca mungkin. Apa yang sudah disiapkan untuk buka puasa hari ini? Monggo nggih. Buat ibu-ibu, monggo lah, bebas lah. Sore hari ini tidak ada kajian khusus ya tentang sentuhan rohani, apa siraman rohani. Kita ngobrol-ngobrol santai saja. Sebenarnya ini kayak kemarin kan, kalau di orasi Rabu siang itu kan ada polling dulu sebelumnya. Jadi ada pembahasan yang sekiranya bisa diobrolkan di acara live ini. Jadi karena nggak ada, mungkin nanti Mas Yanto Sumantri, Mas Ustadz Yanto Sumantri bisa memberikan bahan lah untuk ada tanya jawab antara dari admin atau yang live dengan sedulur-sedulur yang lagi menyaksikan, ataupun polling dulu sebelumnya. Sebenarnya gini, saya di ICC dulu saja. ICC itu kan sudah kurang lebih berapa tahun ya? 7 tahun. 2021 ini kan masuki angka 8. Jadi monggo silahkan berkomentar di sini, Anda sudah gabung dengan ICC berapa tahun? 2021 ini memasuki usia yang ke-8. Untuk harinya itu tanggalnya di 13 September nanti, insya Allah kalau nggak ada apa-apa ataupun corona pandemi sudah berakhir, insya Allah nanti kan kita bisa bikin acara ulang tahun ICC yang ke-8. Ya gitu, nggak ada yang komentar, ini cuma melihat saja. Siapa wae ini ada. Soalnya cuma pakai HP 1 ya. Ya 2021 itu memasuki usia yang ke-8. Monggo Mas Heri Cahyono dari Gunung Kidul, mau berkomentar Anda berapa tahun di ICC dan apa yang telah Anda dapatkan selama Anda
Tidak cuma di ICC lah, ketika Anda bersosmed ceria, berFacebook ceria, seperti itu. Oke, salam Mas Nino Popo Widiono yang dari Jakarta. Cepat sembuh ya Mas. Kemarin baru sakit ini, pengurus ICC yang ada di Jakarta. Ini Mas Nino nih bilang, saya gabung di ICC udah berapa lama juga, kelingan ketemu saya maksudnya di Monas. Nah, itu dulu ya saya pernah ke Monas itu, tulan kaget saya itu di Monas. Lemute oke, jajan ya larang, maksudnya larang mengingat dompet saya. Ayo ada lagi ini, ketika yang Anda komentar pasti saya bahas, saya komentari lah. Ya mungkin untuk orasi tadi pagi ya sudah mungkin ada tauziah banyak sekali dari Gus Sultan Masjid tadi ya, jam 3 sampai jam 7 pagi tadi dia memberikan tauziah, cuman jeda subuh saja. Sebenarnya banyak yang teman-teman ICC itu yang berpotensial untuk katakanlah menjadi penyiar, menjadi dai, menjadi ustadz. Dan banyak juga yang memang sudah jadi penyiar, sudah menjadi ustadz. Ya, memang ada seseorang yang tanya ke saya, Mas, kalau saya mau ikut live atau live sendiri itu bisa enggak? Mohon maaf, sementara saya belum bisa jawab terkait ini kebijakan dari pengurus ICC. Mungkin dalam ini Mas Yanto Sumantri nanti mungkin akan bisa memberikan klarifikasi atau ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang lain. Sama begini, kalau ini kayaknya boleh. Kemarin sudah sempat ngomong juga, sempat disinggung Mas Anto. Mbok diadakan Mas apa itu live ICC sekalian sahur on the road ataupun bukber on the road. Boleh, itu kayaknya masuk juga, tapi nanti tinggal atur waktu jadwalnya. Soalnya gini kan, kalau mungkin dengan Mas Yanto Sumantri dekat waktunya karena dia juga urusan kerjaan. Boleh, saya sendiri sangat setuju. Nanti misalnya saya di live ICC bukber on the road di Denggung misalnya, itu nanti kita bisa teman-teman mungkin ikut atau gimana ya. Kalau bilang sponsor nggak mungkin lah, kan di rumah makan apa gitu. Boleh, tapi tetap dibatasi untuk media promosinya. Sangat boleh, nanti kita pertimbangkan, karena kita karena saya di sini terus sebulan jenuh juga, nanti materi juga kehabisan karena nggak terbiasa saya live ataupun memberikan ular seperti ini. Nanti mohon maaf, waktunya nggak sampai setengah jam, mungkin 15 menit saja. Nanti bisa disambung Mas Yanto Sumantri atau yang lain. Oke teman-teman, gimana untuk di ICC? Anda sudah berapa tahun digabung di ICC? Sebetulnya kita bergabung di dalam sebuah komunitas. Oke, dalam hal ini saya nggak akan menyinggung komunitas lain lah. Saya ICC saja, jenengan gabung di ICC wis pirang tahun.
katakanlah yang dulu gabung bersama saya, bersama ICC tahun 2014 atau 15 lah. Dan yang mungkin dulu pernah ketemu saya atau ketemu Mas Yanto Sumantri, Mas Mucip atau dan yang lain. Nah, dulu posisi ketemu itu bagaimana, terus sekarang gimana? Adakah perubahan dalam hidup Anda ketika Anda sudah bergabung dalam sebuah komunitas, dalam hal ini ICC? Mungkin dulu ada di atas katakanlah dulu yang belum punya pacar, ketika udah gabung di ICC ketemu saya suatu ketemu udah bilang, oh Mas, saya sudah berkeluarga, saya sudah punya pacar, saya sudah punya anak dan lain sebagainya. Nah, seperti itu bisa dikomen di sini. Dan alhamdulillah banyak sekali loh yang udah punya pacar, udah menikah, ketemunya di ICC banyak sekali. Itu guyu dewe ya. Jadi tidak cuma pacar, istri, jadikanlah media ICC untuk mencari sesuatu yang positif lah, hal yang baik. Katakanlah alhamdulillah ini ada banyak sekali teman-teman yang dulu belum punya pacar, belum punya istri, sekarang sudah punya pacar, sudah punya istri, bahkan sudah mempunyai momongan. Alhamdulillah. Harapan kami itu kan seperti itu dari teman-teman ICC, pengurus dan lain sebagainya, itu harapannya mendapatkan sesuatu yang baik di ICC. Apa malah gini, semenjak neng ICC rumah tanggaku berantakan. Nah, mungkin ada yang seperti itu ya, semoga lah masing-masing itu tergantung bagaimana meniti kehidupan, meresapi hidup bergabung dengan ICC itu. Seperti itu. ICC itu ya unik lah, seperti itulah ICC. Dan juga banyak juga teman-teman yang gabung di ICC itu dulu pengangguran. Ketika masuk ICC kenal dengan macam-macam lah, kenal dengan mandor, akhirnya meskipun sebatas cuman laden tukang batu, nggak apa-apa, mulia, yang penting halal. Alhamdulillah banyak sekali. Terus ada lagi ya, punya modal usaha, punya modal tapi mau usaha bingung. Terus pernah itu beneran terjadi, ketemu saya, Mas pengen usaha, yo. Saya sarankan, pengen usaha apa? Kalau pengen usaha itu kan harus satu modal, yang kedua itu pengetahuan. Wah, kalau pengen ini gini saja, saya punya temen ini usaha ini, kamu pilih. Kalau kamu tertarik, ayo tak antar, belajarlah dulu di sana gratis. Nanti ketika udah bisa baru mandiri, berusaha sendiri, sewa kios atau buka kios sendiri. Akhirnya udah lancar, mungkin cuma usaha kecil-kecilan dulu lah, seperti itu. Ini tak backgroundnya apa Mas? Nah, ini ada gedek tadi. Nah, itu gedek kan anyaman dari bambu, itu bikinan saya sendiri nih. Maaf ya, ini di warung saya ya. Jadi seadanya untuk ya cuman gedek-gedek seperti ini lah, nggak apa-apa, yang penting nyaman dan nikmat di tempat itu juga enak. Oke, kembali tadi ke ICC ya. Hal-hal yang baik apa yang pernah Anda rasakan di ICC bisa resapi ya, tidak perlu
Kalau diberikan di kolom komentar nggak usah. Hidup itu sebuah proses perjalanan menuju perubahan, menuju ke yang lebih baik. Katakanlah ketika saya ketemu jenengan di tahun 2013-2014 ketemu di JJ, terus sampai sekarang 2021 masih ketemu masih dengan posisi yang sama, itu ya sebenarnya nggak apa-apa lah, tapi nggak ada kata terlambat. Semangatlah untuk selalu berusaha. Jangan hanya nerimo saja. Maksudnya gini, apa itu? Tuh lupa saya. Hidup miskin yang penting bahagia. Wah, berarti nek kowe semakin miskin semakin bahagia. Oh jangan. Katakanlah gini lah. Uang itu bukan segala-galanya, tapi kan segala-galanya betul uang. Kalau jangan yang jomblo itu kan mungkin udah mengatakan cewek matre. Nyun ngapunten. Saya sedikit membela sing cewek-cewek ini. Pacaran nek diwoke iPhone ya seneng. Jajan di mana itu ya baik, jajal loh di cewek kok jak pit-pitan. Boncengan pitan sak nih cewek kesel juga. Jenengan juga kesel. Jangan pernah atau tidak ada kata terlambat gitu. Berusahalah selalu, dan jangan lupa selalu sedekah. Sedekah itu gimana lah, 22,5% harta pendapatan kita itu bukan milik kita. Jadi ketika Anda punya pendapatan 1 juta rupiah, itu yang 2,5% yang itu bukan milik kita. Makanya begini, yang 2,5% itu kalau 1 juta itu 25.000. Diperkecil aja 100.000, 2.500. Jenengan punya duit 100.000, itu kelong 2,5%, kelong 2.500. Itu tidak akan mengurangi kekayaan. Kalau jenengan nabung 100.000 itu, terus yang 2,5% itu masuk ke sedekah, yang 2,5, 2.600 masuk ke infak misalnya, yang 97,5 itu untuk beli beras. Akhirnya beras akan hilang, tapi yang 2,5%, yang 2.500 itu abadi sampai di surga nanti masih seperti itu. Syukur tidak 2,5%. Kalau dalam bahasa lain itu tatowo, dilebihkan. Ketika jenengan punya duit 100.000, yang 2,5% diinfakkan, disedekahkan. Wah, jenengan kok ngasih 5.000. Nah, itu tatowo namanya, dilebihkan, akan sangat lebih baik. Asalkan ikhlas. Seperti itu. Tentang menabung lah, menabung di untuk kita sendiri ataupun untuk sedekah. Ketika Anda punya gaji 1 juta, ketika Anda punya gaji 1 juta sebulan,
Anda bisa menabung 100.000 per bulannya. Lama-lama setelah berapa bulan akhirnya Anda gajinya jadi 2 juta. Kira-kira jenengan berapa nabung? 200.000. Boleh, tapi itu salah. Ketika Anda gajinya 1 juta, itu Anda jenengan nabung 100. Nah, ketika gaji ini jenengan 2 juta, kudune nabungnya ya 1.100.000. Nah, ini penting. Gaya hidup itu ada sebagian yang bilang perlu, tapi kita tidak perlu untuk menomorsatukan. Katakanlah ketika Anda selama 1 bulan bisa kata dengan 1 juta bisa hidup dengan uang 900.000. Ketika tambah dengan 1 juta lagi, 900.000 lagi. Tidak perlu untuk 900.000 untuk gaya hidup yang lebih mewah lagi. Cukuplah dengan 900.000, kita malah bisa nabung 1.200.000. Seperti itu. Kita makan nasi sambal teri lombok hijau, udah itu cukup. Ketika gajinya naik jadi 2 juta terus makannya lele, ayam, terus apa di mana apa yang lebih mewah itu nggak usah, sesekali boleh lah, sesekali begitu. Bentar saya break dulu untuk jeda iklan. Oke, mohon maaf, ada sedikit jeda ya, ada jeda iklan. Saya tak ngecek dulu, udah 20 menit ini. Marilah, jangan untuk terlalu, katakanlah gini, HP itu kan RAM, terkait RAM 1, RAM 3, RAM berapa RAM-nya, berapa giga. Itu kan tergantung kita menikmati keperluannya apa saja tuh. Bersama naik motor juga. Wah, antara plate putih ra marem, nek ranyar ora marem. Nikmati saja hidup ini seadanya. Hidup itu sederhana. Sederhana saja dan cukup. Sing penting cukup. Cukup itu nomor 1. Cukup untuk makan, cukup untuk menghidupi anak istri, cukup untuk menghidupi orang tua mungkin, cukup untuk menabung, untuk beli motor dan lain-lain. Itu sing dikarepe seperti itu. Entar saya tak ngerti. Aku ya melu usaha kecilikan karo musian Pak. Penting obah-obah nek bulan Ramadan ngene dadarane kembang api. Ya, ini adalah kebiasaan-biasaan di Ramadan, bulan Ramadan ya. Ada yang bilang penyakit Ramadan. Penyakit Ramadan itu apa saja? Apa ya, jalan-jalan habis subuh,
ngabuburit itu saya setuju itu penyakit Ramadan. Kan habis subuh itu kalau habis sholat subuh jamaah di masjid terus pada jalan-jalan. Karena saya itu mending ngaji itu dapat 1 juz bisa itu. Tapi ya nggak apa-apa, namanya penyakit itu sulit. Sama penyakit yang lainnya itu tidur. Meskipun tidur itu adalah Allah itu memberikan pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Jajal. Nek kowe bar subuh ora turu tapi kerja. Turu wae Gusti Allah nek ganjaran nek pahala apa meneh nek kowe kerja. Pripun niku? Ya nek kepepet banget lah turu. Dan satu hal lagi. Ketika habis subuh ya tidurnya jangan terus tidur ya. Apalagi habis sahur terus tidur tanpa subuh itu enggak baik. Tetap subuh dulu, setelah subuh pun nanti aja jeda setengah jam atau 1 jam baru tidur. Nanti insya Allah tidurnya akan berkah dan mendapat pahala. Sama penyakit-penyakit yang lain apa ya, ngabuburit. Ini sudah diposting tadi oleh saya, sudah story WA saya udah wah menunya ngabuburit. Biasanya cukup sayur lodeh untuk karena puasa ini nggak apa-apa lah. Satu sisi orang bilang penyakit Ramadan, satu sisi orang itu akan memuliakan, mengagungkan Ramadan. Mumpung Ramadan ya aku maam ya kudu sing enak. Setelah sekian lama, sekian jam menahan lapar dan dahaga terus beli misalnya terus sing lebih enak-enak, nggak apa-apa. Itu mau. Ketika orang bilang itu penyakit Ramadan, memang satu sih ada yang tujuannya untuk memuliakan bulan Ramadan, mengagungkan Ramadan. Dan juga apalagi ya, bentar ini tak baca. Orang ubet orang liwat. Saya komen apa ini setelah ini malah tadi dudo lagi. Tak antemi kayak bro. Ya tadi kembali ke ICC tadi ya. Jangan pernah sambat, jangan pernah ada kata terlambat. Kemarin saya sempat ditegur Mas Santo. Wah, ini Mas nek posisi terendah, posisi kiri nek le arep bersedekah, berbuat baik kepiye. Nah, itu Mas Santo. Jadi wong berbuat sosial, bersedekah itu tidak perlu memandang orang kaya, orang miskin, ora kudu nunggu duwe sithik. Ketika jenengan punya, ya bersedekahlah. Ketika dan tidak perlu memandang wah aku bersedekah misalnya gini, bersedekah pengemis pada pengemis. Wah, hasilnya pengemis kaki karo aku malah kuwi gede kae. Lah, monggo boleh berpedoman seperti itu, tapi berpedoman seperti itu, tapi kembalikan ke niat kita. Kalau niat kita sedekah, ya sedekah. Tidak perlu mandang, dia itu wong sugih, dia itu enggak apa-apa. Karena niat kita, niat orang bersedekah itu tidak perlu memandang, wah aku konek mandang aku rung duwe arah situ sedekah Mas. Aku wong kere, mosok sedekah, ora bakal sedekah. Karena gini, sedekah itu sudah bercabang-cabang. Ketika jenengan sedekah ke saya bisa akan berjalan ke tempat yang lain. Dan orang yang lain itu akan bisa bersedekah ke yang lain lagi. Jadi kayak rantai gitu loh. Karena mereka sudah paham dengan makna yang terkandung dalam kata sedekah itu. Jadi intinya kan tidak, kembali ke tadi, sedekah itu tidak harus menunggu punya, dan sedekah itu tidak memandang orang kaya, miskin, pegawai dan lain sebagainya. Seperti itu. Perjalanan kartu. Oke, sudah tadi lewat
mana ya, sudah hampir 27 menit ini. Mungkin itu aja dulu ya teman-teman sedulur semua ya, nanti yang komen tak respon di akhir setelah acara nggih. Intinya monggo tetap semangat, jalani Ramadan ini dengan tulus ikhlas, jadikan Ramadan ini buat belajar kita agar nanti ke depan setelah puasa itu kita menjadi lebih baik lagi. Yang kemarin tidak pernah puasa karena Ramadan jadi puasa, dan besoknya setelah Ramadan bisa berpuasa. Kenapa? Sebelum puasa Ramadan kita tidak pernah berpuasa, tapi ketika puasa Ramadan kita kuat. Kenapa kita hari-hari yang lain kita nggak kuat? Sama juga sholat. Sholat itu yang paling wajib tiap hari 5 kali sehari 17 rakaat. Ketika hari-hari biasa kita nggak sholat, terus karena puasa, karena Ramadan kita menjalankan sholat. Tarawih lah paling ora. Monggo lah setelah kita belajar di Ramadan ini, kita lebih baik lagi. Sholat 5 waktu, tepat waktu, ditambah dengan sholat sunat, sholat sunat yang lain banyak sekali, dan puasa bisa menjalani puasa sunat karena kita sudah bisa melewati Ramadan dan kuat selama 30 hari sebulan menjalankan puasa. Insya Allah bisa nanti bersama saya tidak mengajari, kita belajar bersama-sama karena saya juga banyak sekali kurangan. Oke, demikian ya, terima kasih, tetap semangat, semoga kebaikan, berkah, rezeki selalu ada di panjenengan semua, amin ya robbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.